Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyaksikan seminar proposal mahasiswa program studi Sastra Indonesia Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi atas nama Misna Amelia. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosaria Medikana selaku moderator seminar proposal pada pagi hari ini. Yang kami hormati dosen pembimbing pertama dari saudari Misna Amelia, yaitu Dr. Andes Maiza Karim M.Hum, dan dosen pembimbing Dr. Liza Septawilianti SPD MPT, dan dosen pembahas Bapak Dwi Raharyoso SSMA. Dan saya banggakan teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan bersama-sama seminar proposal dari saudari Misna Amelia yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Satin karya Ika Natasha, kajian psikologi sastra. Pada seminar ini akan terdapat beberapa sesi kegiatan yaitu yang pertama pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kedua pemaparan proposal skripsi dari penyaji dengan waktu kurang lebih 15 menit, yang ketiga tanya jawab dengan peserta seminar, keempat kritik dan saran dari dosen pembahas, yang kelima tanggapan dari dosen pembimbing, dan keenam pengumuman hasil seminar proposal, dan terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan proposal skripsi dari saudari Misna Amelia Sapitri. Kepada saudari Misna, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Yang saya hormati Dr. Andes Maiza Karim M.Hum selaku dosen pembimbing pertama saya. Yang saya hormati Dr. Liza Septawilianti SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua saya. Dan yang saya hormati Bapak Dwi Raharyoso SSMA selaku dosen pembahas pada seminar proposal skripsi saya pada pagi hari ini. Langsung saja, sini saya akan memaparkan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Satin karya Ika Natasha, kajian psikologi sastra. Yang dimana adalah latar belakang masalah, yaitu novel menjadi media untuk menggambarkan konflik batin, tekanan sosial, serta pergulatan antara idealisme dan realitas hidup. Mengapa begitu? Karena narasi-narasi yang mendalam yang terdapat di dalam novel, tokoh-tokoh dapat dipaparkan secara mendalam melalui narasi ataupun langsung ke benturan keinginan yang dialami tokoh, sehingganya pembaca dapat masuk dan ikut merasakan konflik yang dialami oleh tokoh. Kemudian ketidakseimbangan struktur kepribadian memunculkan kecemasan dan tekanan batin, yang dimana menurut Sigmund Freud, ketidakseimbangan ini terjadi apabila ketiga struktur yaitu id, ego, dan superego terjadi ketidakseimbangan, yang dimana id adalah dorongan ataupun keinginan yang ingin segera terpenuhi, sedangkan superego menuntut seseorang untuk mematuhi nilai moral dan nilai sosial yang ada, sedangkan ego sendiri posisinya berada di tengah, menjadi penengah antara id dan superego. Kemudian novel Satin karya Ika Natasha menjadi objek dalam penelitian ini. Mengapa novel Satin? Karena novel ini memiliki isi yang menurut saya dapat diteliti menggunakan teori Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego, dan tentunya belum ada kajian psikoanalisis terhadap novel Satin ini, sehingga celah ini menjadi novelty dalam penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, yaitu di sini saya memiliki rumusan masalah hanya satu, yaitu bagaimana id, ego, dan superego tokoh utama dalam novel Satin karya Ika Natasha. Kemudian dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan id, ego, dan superego tokoh utama dalam novel Satin karya Ika Natasha. Kemudian di sini ada manfaat penelitian, yaitu terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dimana manfaat teoritis memperkuat kajian psikologi sastra dan memperluas penerapan teori Freud terhadap karya sastra kontemporer Indonesia yang mempresentasikan tekanan sosial modern. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik, mahasiswa, dan pembaca dalam memahami dinamika kepribadian,
konflik emosional dan mekanisme pertahanan diri melalui karakter fiksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya studi psikoanalisis dalam sastra, tetapi juga menjadi refleksi psikologis bagi masyarakat pembaca dalam menghadapi realitas emosional kehidupan modern. Masuk ke kajian teoritis, di sini ada beberapa kajian teoritis, yaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud, konflik batin, novel, tokoh utama, dan psikologi sastra. Psikoanalisis Sigmund Freud yaitu terdapat 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa id adalah dorongan ataupun keinginan yang ingin segera terpenuhi, sedangkan superego menuntut seseorang untuk mematuhi nilai moral, dan ego sendiri posisinya berada di tengah, menjadi penengah antara id dan superego. Konflik batin. Konflik batin pada hakikatnya merupakan pertentangan internal yang terjadi dalam diri manusia ketika ia dihadapkan pada situasi yang menimbulkan dilema psikologis. Konflik batin sebagai peperangan internal yang melibatkan pikiran, perasaan, dan nilai moral yang saling bertentangan sehingga menghasilkan tekanan emosional dan kecemasan yang mendalam bagi individu. Kemudian novel. Nurgiantoro 2009 memandang novel sebagai salah satu bentuk karya sastra berbentuk prosa naratif yang bersifat panjang, kompleks, dan menggambarkan kehidupan manusia secara mendalam dalam hubungan dengan lingkungan sekitar, sesama manusia, serta dirinya sendiri. Burhan Nurgiantoro 2009 mengemukakan bahwa tokoh utama merupakan sosok yang menduduki posisi paling sentral dalam sebuah karya fiksi. Tokoh ini menjadi pusat perhatian utama pengarang dan pembaca karena kisah dalam cerita sebagian besar berpusat padanya. Semua peristiwa, konflik, dan penyelesaian alur selalu berkaitan erat dengan keberadaan tokoh utama tersebut. Kemudian psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan salah satu pendekatan interdisipliner yang menempatkan karya sastra sebagai objek kajian melalui perspektif ilmu psikologi. Albertine Minderhoff 2016 menjelaskan bahwa psikologi sastra bertujuan untuk memahami elemen-elemen kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra, sehingga pembaca dapat menelusuri latar belakang kejiwaan tokoh, motif tindakan, konflik batin, dan dinamika mental yang tercermin dalam peristiwa serta dialog di dalam teks. Kemudian masuk ke penelitian relevan. Di sini terdapat beberapa penelitian relevan, yaitu Putri 2021 dengan judul Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantater, kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Kemudian Hidayah 2022 berjudul Analisis Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelia berdasarkan psikoanalisis Sigmund Freud. Kemudian Yuliani 2024 yang berjudul Analisis Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini karya Marcella F. berdasarkan teori psikoanalisis Freud. Langsung masuk ke metode penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan data dari penelitian ini yaitu kutipan naratif, dialog, deskripsi perasaan, dan tindakan tokoh utama dalam novel Satin karya Ika Natasha yang menggambarkan adanya konflik batin. Kemudian sumber data dalam penelitian ini ialah novel Satin itu sendiri karya Ika Natasha yang berjumlah 336 halaman dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada tahun 2024. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian ada teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir uji validitas data yaitu teknik triangulasi dan ketekunan pengamatan. Baik, sekian presentasi seminar proposal skripsi saya akhiri. Terima kasih. Ya. Baiklah teman-teman, kita telah menyimak bersama-sama penyajian proposal skripsi dari saudari Misna Amelia. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Siti Munawwarah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari moderator untuk saya. Terima kasih juga untuk penyaji telah memaparkan proposalnya. Dengan izinkan saya bertanya mengenai yang telah dipaparkan oleh saudari Misna Amelia, yaitu dengan pertanyaan apa alasan menggunakan teori psikoanalisis bukan teori psikologi sastra lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, kepada Anima Mina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Anima Lina. Izin bertanya kepada saudari Misna, apakah rumusan masalah yang kamu ambil ini tidak terlalu sempit hanya dengan menganalisis id, ego, dan superego? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anima Mina. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Dira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Misna, mengapa kamu memilih novel Satin sebagai objek penelitian? Apa agensi atau kebaruan penelitian ini? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan memberikan tanggapan. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Misna Amelia Sapitri. Pada Misna dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ani Marina, yaitu apakah rumusan masalah kamu tidak terlalu sempit? Menurut saya, rumusan masalah sengaja dibuat spesifik agar analisis lebih fokus dan mendalam. Konsep id, ego, dan superego merupakan inti dari konflik batin menurut Freud. Dengan fokus tersebut, penelitian dapat mengungkap dinamika kepribadian tokoh secara terstruktur dan melebar ke aspek yang kurang relevan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Munawwaroh, yaitu apa alasan menggunakan teori psikoanalisis Freud? Di sini saya menggunakan teori psikoanalisis Freud karena teori ini memberikan struktur yang jelas dalam membaca dinamika kejiwaan tokoh, yaitu melalui id, ego, dan superego. Novel Satin banyak menampilkan pergulatan batin antara dorongan, keinginan, tekanan moral, dan kenyataan sosial, sehingga teori Freud sangat tepat untuk mengidentifikasi bentuk konflik serta mekanisme pertahanan diri dalam diri tokoh. Kemudian untuk pertanyaan terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Dira, yaitu mengapa kamu memilih novel Satin sebagai objek penelitian? Saya memilih novel Satin karena karya ini merupakan novel terbaru Ita Natasha yang menampilkan karakter perempuan modern dengan konflik batin yang cukup kompleks. Sejauh penelusuran saya, belum ada penelitian yang meneliti mengenai novel Satin melalui pendekatan psikoanalisis, sehingganya novel ini menjadi salah satu alasan saya untuk memilih novel Satin. Terima kasih kepada Misna yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian kritik dari dosen pembahas kepada Bapak Dwi Raharyoso SSMA. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Dwi Raharyoso SSMA untuk kritik dan masukannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan tanggapan dari dosen pembimbing. Kami persilakan kepada Dr. Andes Maizal Karim M. Hum. Dipersilakan. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Liza Septa Berlianti SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua. Dipersilakan. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, yaitu Ibu Liza Septa Berlianti SPD MPD. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil seminar proposal dari Saudari Misna Amelia Sapitri kepada Dr. Andes Maizal Karim M. Hum untuk membacakan berita acara. Terima kasih kepada Dr. Andes Maizal Karim M. Hum. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara seminar proposal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing, dosen pembahas, serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga seminar ini menjadi langkah awal yang baik bagi Saudari Misna Amelia Sapitri untuk menyelesaikan skripsinya hingga akhir nanti. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya Rosalia Medikana selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.